Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rahmawati, mahasiswi semester 1 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan. NIM akhir saya yaitu 78. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Sinta, Simago, dan juga Google Scholar. Nah, yang dibahas itu mengenai cara mengakses artikel dan jurnalnya, kemudian penjelasan singkat terkait indeks dari dari masing-masing website ini, dan juga terkait jurnal fees, author fees dari masing-masing website ini. Pertama-tama kita ke Sinta terlebih dahulu. Nah, Sinta itu apa sih? Jadi Sinta itu adalah salah satu website penyedia jurnal-jurnal yang terakreditasi. Kita langsung aja masuk ke website-nya. Di sini kita bisa tulis jurnal apa yang mau kita cari. Misalnya tentang ilmu pendidikan. Nah, di sini banyak banget jurnal-jurnal tentang ilmu pendidikan yang udah kita iniin. Nah, di sini nih kita bisa mengidentifikasi ya. Di sini itu ada yang namanya S2 atau Sinta 2. Ini artinya adalah tingkatan dari akreditasi. Jadi semakin dia tinggi, semakin susah untuk upload jurnal di website tersebut. Jadi urutannya yang paling tinggi itu adalah Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, dan Sinta 6. Nah, kemudian di sini ada mungkin rujukannya dari IAIN Ma'arif Nu Metro Lampung. Nah, untuk nama jurnalnya itu Jurnal Iqra Kajian Ilmu Pendidikan. Kita ke website aja. Nah, di sini ada yang namanya author fees. Kita bisa langsung cek. Nah, oke, di sini ternyata berbayar. Di sini bisa kita lihat kalau mau fast track kita bisa bayar sekitar 1 juta. Kemudian untuk publikasinya biayanya itu 1.500.000. Lalu bagaimana dengan jurnal yang free atau tidak memungut biaya publikasi? Kita bisa lihat. Oke, ini ada dari UNP. Di sini ada author fees ya, PPJ UNP. Nah, di sini yang tidak berbayar. Jadi di sini ada keterangan bahwa jurnal ilmu pendidikan ini does not charge authors for submission. Nah, oke, kita langsung back ke home Sintanya. Sekarang kita pengen cari author atau penulis, para penulis. Ini mungkin saya contohin nomor 5. Nah, ini salah satu dosen di UIN Jakarta. Kita bisa lihat di sini dia sudah Nah, untuk Scopusnya dia udah ada Q1 di jurnal tentang ini. Terus ada juga Q3. Kita bisa ngeliat track record ya. Di sini artikelnya yang udah terindeks Scopus ada 2, yang Google Scholar ada 26. Lanjut kita ke yang namanya Simago. Nah, Simago ini adalah portal beberapa jurnal internasional yang berbasis Scopus. Nah, jadi kalau kalian ini ingin mengakses jurnal yang berbasis Scopus, maka kalian bisa langsung menggunakan website ini. Nah, di sini saya akan mengetik keyword tentang education. Ada sekitar 1476. Nah, ini saya akan mengidentifikasi jurnal yang pertama ya. Jadi ini nama jurnalnya itu Journal of Educational Psychology. Ini dari US. Nah, di sini banyak banget
dari negara-negara lain juga. Ada US, UK, Ireland. Oh, nih ada Taiwan juga. Nah, kita klik yang ini. Nah, di sini kita udah masuk ke ininya ya. Nah, kita bisa scroll ke bawah. Kita lanjut. Kita akan klik mengenai indeksnya. Oke. Nah, cara tahu indeksnya itu dari sini. Q1. Kalau Sinta tadi itu dia pakai S1, maka kalau di jurnal Scopus ini tuh pakai Q1. Jadi dia tuh yang paling tinggi. Q1, Q2, Q3, Q4. Selanjutnya ini kita pilih aja website yang ini, Review of Educational. Nah, ini kita langsung bisa ke website-nya untuk tahu author fees. Caranya ini kalian bisa copy paste aja judul yang di atas itu. Kemudian new tab. Kalau udah copy paste, terus nanti tampilannya akan kayak gini. Nah, di sini bisa tertera publication fees-nya. Di sini ada tulisan yang namanya the manuscript handling fee for $550. Artinya untuk publication-nya itu mengharuskan untuk membayar $550. Lalu bagaimana dengan jurnal yang free? Mengenai jurnal ini, kita copy paste judulnya ini, kemudian kita buka open tab. Sudah saya open tab-in ya. Nah, di sini kita bisa melihat di sininya ya, terkait template-nya, kemudian publikasinya. Klik di instruction for author. Nah, kemudian di sini yang paling penting yaitu ini ya. Di sini tertera bahwa submission of the manuscripts is free of charge, sama publication process is free of charge. Jadi kalau kita ingin apply di jurnal ini gratis. Selanjutnya kita akan ke yang namanya Google Scholar. Tadi kita dari Scopus ini ya, atau Simago. Nah, pertama-tama kalau kalian belum login atau sign in atau belum daftar, itu kalian bisa login atau sign in terlebih dahulu. Coba kita ke caranya ya. Kita klik profile sini. Set up your Google Scholar profile. Nah, terus ini mungkin kita lewatin aja, tapi kalau kalian mau isi bisa kalian isi. Dan di sini bakal ada beberapa nama kalian ya. Kalian contreng aja nama kalian. Terus lanjut, klik yang ini. Ini langsung selesaiin aja. Nah, ini udah dibuat ya profile kita. Kita bisa ganti-ganti lagi. Ini kalau misalnya mau dibuang juga bisa. Ini misalnya kita hapus. Oke, udah bisa. Kita juga bisa ganti foto dan lain sebagainya. Kita bisa lakuin di sini. Sekarang kita langsung aja ke Google Scholar ya. Itu cara daftar ke Google Scholar. Sekarang kita lanjut ke Google Scholar. Kita ketik tentang manajemen pendidikan. Nah, di sini banyak banget artikel-artikel tentang manajemen pendidikan. Mungkin saya ganti judulnya untuk manajemen aja. Coba. Oke.
Ini banyak banget artikelnya. Ini kalian bisa lihat di sini ada keterangan yang namanya buku dan juga PDF. Ini artinya kalau misalnya di keterangan PDF itu kita bisa mengakses PDF ya. Kalau ada keterangan buku, kita bisa akses bukunya. Kalau cuma kayak gini, kita cuma bisa akses website-nya. Kita salah satu yang ini. Nah, di sini kita langsung diarahkan ke PDF-nya. Ini tentang konsep besar dan perkembangan teori manajemen. Kita ke bagian buku. Nah, ini langsung diarahkan ke Google Book. Yang dimana kita bisa beberapa halamannya aja. Di sana kita harus bayar untuk pengen full buku. Coba yang ini. Nah, kalau kayak gini kita cuma diarahin ke website-nya aja. Nah, di sini tuh ada yang namanya dirujuk 287 kali. Ini maksudnya ini telah di website ini telah diklik sebanyak 287 oleh orang-orang. Di sini ada bintang, ini simpan, kita bisa simpan artikelnya, kumpulin artikelnya buat mungkin nanti kalau mau nyari referensi. Kemudian di sini ada tanda kutip, ini kita bisa ngekutip ya. Coba kita klik. Nah, di sini kita bisa langsung ke deep text-nya. Di sini kita bisa hubungin ke Mendeley. Jadi nanti langsung dari Mendeley ke Word. Jadi tidak perlu kayak bolak-balik gitu. Ini kita juga bisa kutip. Yang ini juga. Nah, jadi seperti itu penjelasan dari saya mengenai Sinta, Simago, dan juga Google Scholar. Jadi tadi kita juga sudah membahas tentang cara mengakses artikel dan jurnal tersebut dari websitenya. Kemudian kita juga ngebahas tentang indeks. Jadi indeks Sinta sama indeks Simago itu berbeda. Kalau Sinta itu menggunakan S, kalau Simago atau Scopus itu menggunakan Q. Semakin tinggi dia, semakin susah juga untuk nge-publish-nya. Kemudian tentang jurnal piece, kita juga sudah belajar tentang terkait author piece-nya. Kalau misalnya mau publikasi di salah satu website itu, di salah satu jurnal itu, kita harus bayar berapa. Dan ada yang berbayar dan juga ada yang tidak berbayar. Jadi sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.